Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Ilmiah, NIM T 2018-3054. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang laboratorium kimia. Yang pertama yaitu tentang pengertian laboratorium kimia. Laboratorium itu adalah ruangan atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh atap dan dinding, yang di dalamnya itu berupa alat-alat atau bahan untuk praktikum. Dan yang selanjutnya itu ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari komposisi dan sifat suatu benda serta perubahan dan pembentukan zat. Jadi laboratorium kimia itu adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat peralatan dan bahan kimia untuk melangsungkan eksperimen terhadap ilmu sains yang tujuannya itu untuk melakukan pengujian dan analisis atau penelitian ilmiah. Dan yang poin B yaitu karakteristik laboratorium kimia. Yang pertama yaitu tata ruangan laboratorium kimia itu harus terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian untuk praktek, dan yang kedua yaitu bagian untuk penunjang. Terus yang karakteristik yang kedua yaitu laboratorium kimia itu dapat menampung minimum satu rombongan belajar. Dan yang ketiga yaitu laboratorium kimia itu harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti halnya penerangan atau pencahayaan yang lebih besar daripada ruang kelas lainnya. Dan yang terakhir yaitu ruangan laboratorium kimia itu harus aman dan ruangannya itu harus jauh dari sumber air. Mengapa? Karena untuk menghindari terjadinya pencemaran air di sekitar tempat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubildi Rodiah, NIM T 2018-3060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana dan prasarana laboratorium. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Standar sarana dan prasarana ini mencangkup satu kriteria minimum. Sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. 2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naida Wailadia, NIM T 2018-3074. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Jadi, standar operasional prosedur itu dibuat dengan tujuan agar memberikan panduan terhadap penggunaan alat-alat laboratorium dalam rangka praktikum maupun analisa lainnya. Standar operasional prosedur sudah pasti digunakan oleh setiap laboratorium. Jadi, isi di dalam standar operasional prosedur itu mengatur tentang bagaimana cara penggunaan alat-alatnya, bagaimana apa yang harus kita lakukan sebelum memulai praktikum, apa yang harus kita lakukan setelah menyelesaikan praktikum, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah diatur dalam standar operasional prosedur. Dan tiap laboratorium harus menggunakan standar operasional prosedur atau mengacu pada standar operasional prosedur
sebelum memulai praktikum apapun. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.